جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bahasan kitab Masailul Jahiliyah, yaitu mengenal permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas orang jahiliyah dengan agama Islam. Bagaimana sikap mereka dan bagaimana perilaku mereka. Dan amal-amal ini dibahas adalah agar kita terjauh dan kita menghindari dari perbuatan tersebut agar keislaman kita utuh dan sempurna. Terakhir kita membahas tentang poin masalah yang ke-23 bercerita tentang tertipu dengan kehidupan dunia, ya. Dan kita masuk ke poin yang ke-24 hari ini, yaitu kita masuk ke kalimat tentang orang tidak jadi ikut kebenaran. Itu dikarenakan ada yang mendahuluinya dari orang-orang yang dianggap tidak sepadan dengan dia karena kekurangan mereka. Jadi mereka khawatir disamaratakan dengan orang-orang yang dianggap lemah. Gitu. Ini hal yang tidak bisa dinafikan dalam kehidupan, yaitu kesetaraan secara ekonomi, status. Itu kadang-kadang menjadi ujian besar dari kebenaran ini. Ya. Beliau mengatakan Ar-Rabi'atu wal Ishrun, yaitu masalah yang ke-24. Tarkud dukhul fil haqqi idza sabaqahum ilaihi ad-du'afa takabburan wa anafatan. Fa anzalallahu ta'ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Al-ayah. Beliau mengatakan bahwa permasalahan yang ke-24 adalah meninggalkan masuk dalam kebenaran. Jadi meninggalkan kebenaran, meninggalkan masuk dalam bagian orang-orang yang berada di dalam kebenaran tersebut. Idza sabaqahum ilaihi du'afa. Saat didahului mereka ini oleh orang-orang yang du'afa, yaitu orang-orang yang derajatnya rendah, atau orang-orang yang miskin, atau orang-orang yang memang dikatakan hamba sahaya dan seterusnya. Ketika yang mendahului kebenaran itu mereka gak jadi masuk. Jadi masuk. Kenapa? Karena ya kalau kita begitu berarti apa? Derajat kita jadi standar gitu kan. Dan ini terjadi bukan hanya di masa itu. Di masa Fir'aun juga dulu begitu. Ketika Fir'aun hendak mengikuti Nabi Musa alaihi salam, ya, dalam sebuah riwayat, ini yang disebut dengan apa? Waswasatus syaitan di situ. Ya. Dan ini ada kaitan dengan yang kemarin, tertipu dengan kehidupan dunia, masih ada kaitan dengan yang kemarin. Cuma ini lebih spesifik dari sisi apa? Gak mau disetarakan dengan mereka, sehingga menolak kebenaran. Bukan tidak paham tentang kebenaran, tapi lamun asup kadinya, maunya orang asup ngehijeng gitu kan, seperti itu. Ya, padahal kita tahu dengan ini apa, dasar-dasar Islam itu nggak berkaitan dengan status dunia, nggak ada. Ya, bahkan Allah telah menyebutkan jauh-jauh, ya, dalam kalimat seperti ini, kemuliaan itu bukan dari sisi apa, kulit merah, kulit putih, Arab atau Ajam, kan seperti itu. Orang Arab tidak mulia karena Arabnya, orang Ajam tidak mulia karena Ajamnya, kan, tetapi sejauh mana keimanan dan ketakwaan mereka. Demikian juga tentang orang kaya tidak mulia dengan kaya, orang miskin tidak mulia dengan miskinnya. Ya, seperti itu. Ya, maka dari itu sebagian ulama yang menyebutkan tentang Nabi berdoa dengan apa? Wahsyur nama zumatal masakin,
Sebagian ulama mendhaifkan riwayat itu. Walaupun Syekh Albani menyatakan sahih hasan. Dan tentang hal tersebut. Jadi tidak dilihat dari sisi apa? Posisi itunya, tapi yang dilihat apa? Sejauh mana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita mengetahui tentang salah satu pola pikir orang jahiliyah adalah tadi. Ini nggak jadi. Kenapa? Takut distandarkan. Ya, akhirnya namun ternyata umpamanya apa? Yang mendapatkan apa? Ikut kajian fulan itu, wah benar senang. Tapi geus kapiheulaanku ku obena padahal mana direktur lah gitu. Ah mah mungkin uing kudu diuk bareng jeung apa? Yang obena kan gitu. Itu intinya dalam kondisi hari ini umpamanya kita mengatakan. Atau tiba-tiba ada orang yang mungkin ada tunawisma, tidak punya tempat tinggal dan seterusnya, dia hidup dan seterusnya. Tapi dia ternyata Allah berikan hidayah di situ, sehingga mengenal dan ikut ngaji gitu. Setelah itu dia apa? Menggelandang lagi. Bisa jadi. Nah, ketika kondisi seperti itu, ketemu pas rek apa kajian sah. Nah, gini sih ayat heula gitu kan. Amanya orang rek dinangen gitu. Enggak. Akhirnya menolak. Ini adalah apa namanya? Pola pikir yang apa? Pola pikir yang subhanallah menjadi ujian besar dalam kebenaran. Ya, itu status sosial itu, status sosial itu bisa menjadi penghalang apa? Orang berada dalam kebenaran. Nah, beliau mengatakan seperti ini. Yaitu apa? Idza sabaqu milai du'afa, takabburan dalam bentuk apa? Takabbur. Menyombongkan diri, wa nafatan sama, yaitu angkuh. Menyombongkan diri dan angkuh, merasa dirinya orang yang apa bisa mengatur orang. Jadi, seperti itu. Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang mereka, tentang orang-orang Quraisy ini, yaitu ayat Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 53. Allah mengatakan wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Jangan kamu usir orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah. Artinya apa? Dengan harapan orang-orang pembesar Quraisy masuk di situ. Karena di situ ada ungkapan mereka, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegur, dan Allah tegur juga Rasulullah SAW di mana? Di kasus Abdullah ibnu Umi Maktum dengan kalimat abasa wa tawalla. Nah, seperti itu. Pertama dari sikap Rasul harus seperti apa? Kedua adalah sikap orang jahiliyah. Kenapa muncul seperti itu? Karena sikap orang jahiliyah apa? Mereka memandang kehidupan itu status. Dari status dunia. Maka dengan itu kita punya pelajaran penting di sini. Apapun yang kita miliki dari dunia ini, statusnya tidak ada perbedaan dengan orang yang tidak punya dunia. Kenapa? Yang punya dunia akan mati. Yang tidak punya dunia, status dunia pun akan mati. Dan ketika berbujur kaku, semuanya kembali kepada Allah Rabbul Alamin, dan mereka akan dihisab sesuai dengan aktivitas mereka dalam kehidupan. Ya, di situ. Jadi status dunia yang kita rasakan, kita anggap lebih mulia, kita anggap lebih enak, kita anggap lebih ini, itu ternyata apa? Semuanya adalah sama. Karena itu sebuah ujian saja. Ya, tentang hal ini kita nanti akan bacakan tafsir. Akan tapi di sini ada hal yang harus kita pahami dalam faidah yang sangat besar yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala, yakni bahwa pertama, kebenaran itu adalah sesuatu yang mudah. Ya, kebenaran itu adalah sesuatu yang mudah, dan agama Islam ini adalah agama yang mudah. Yafhamuhu ulu aqlin, fama fauq au wa maduna. Jadi yang namanya Islam itu agamanya mudah, bisa difahami dan bisa diamalkan oleh orang-orang yang memang di situ diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik akalnya tinggi dengan IQ kecerdasan lebih, atau akalnya yang biasa saja. Ya paham? Karena dinu amal. Agama kita itu agama amal. Bukan agama tentang teori. Mencari ini, besini. Makanya orang-orang yang menggeluti tentang teori, menjadikan hukum dan seterusnya maqais dan yang itu khusus para ulama. Tapi berkaitan dengan agama yang untuk diamalkan, itu adalah semua orang sanggup. Dan ulama mencari tentang sebuah amal itu dalam hal yang di situ sifat-sifatnya pelik, dan itu mutajaddid yang muncul berikutnya. Tapi konsep dasarnya itu semua adalah faham secara dasar dan langsung bisa diamalkan. Kenapa? Karena ajaran Islam itu hanya satu, yaitu apa?
ibadah kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulnya. Cuma itu aja. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Itu Nuh alaihissalam. Dan itu sampai kepada Nabi kita Muhammad. Cuma satu. Makanya agama Allah itu satu, yaitu Islam. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ibadahlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Itu kata siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Seperti itu. Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Semua para nabi mengatakan demikian. Sembahlah Allah, tidak ada sembahan selain Allah. Itu agama. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Memang itu agamanya. Dan hal seperti ini mudah apa sulit? Mudah. Bukan hal yang sulit. Jadi kalau mamanya kita menyebutkan ahli tauhid, ketika berbicara tentang hakikat tauhid, ketika mereka mengatakan, kenapa begini? Dia mengatakan, saya beribadah kepada Allah dan ini sunnah Nabi. Makanya Syekh ketika membahas dalam Kasyfus Syubhat, orang yang biasa menjadi ahli tauhid, dia akan mengalahkan seluruh argumentasi ahlul batil yang musyrik walaupun ilmu mereka luas. Kenapa? Cukup dengan mengatakan, ini perintah Allah saya beribadah, ini sunnah Nabi pelaksanaan ibadahnya. Seperti itu. Apa yang kau lakukan dari berbagai hal yang di situ justru menyembah kepada selain Allah, dengan argumentasi apapun itu batil. Karena agama Allah adalah mudah. Al-haq itu mudah. Dengan demikian apa? Faedah yang kedua apa? Yashulu li jami'in nas ala jami' maratibihi. Mudah. Agama ini diikuti oleh seluruh manusia dalam berbagai tingkatan manusia di situ. Ya. Ya di situ. Ini adalah kondisinya. Orang yang kuat dan seterusnya. Sekalipun tingkatan manusia dalam agamanya bertingkat-tingkat. Ya, kita ketahui orang yang kuat finansialnya, orang yang kuat fisiknya, orang yang kuat agamanya, itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah. Tapi seluruh manusia yang muslim, mukmin, bertakwa kepada Allah berada dalam derajat kebaikan. Wa fi kullin khair, kata Allah. Semuanya adalah baik. Ya, semuanya adalah baik. Rasulullah SAW mengatakan di dalam ungkapannya bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minad dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang yang lemah, dan kedua-duanya apa? Baik. Kenapa? Sama-sama keimanan. Jadi kalau maunya kita kuat finansialnya, kuat fisiknya, kuat segala, itu lebih baik. Jadi yang mengatakan anu penting mah iman we bayalah urang mah ekonomis. Nah, bukan begitu prinsipnya, ya. Lihat di sini Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita. Orang yang finansialnya bagus, fisiknya kuat, kemudian etos kerjanya hebat, dalam keadaan beriman itu lebih baik ketimbang yang lemah. Kenapa? Karena kebaikan bagi orang ini akan lebih terbuka daripada orang ini. Antum mau bersedekah tapi itu boga niatna mah heuh hayang aya menang pahala menang pahala tapi tidak mendapatkan pahala sedekahnya, pahala niatnya aja. Begitu adanya sedekah, membantu orang dan seterusnya. Ya, dengan apa? Dengan fisik, kuat mental, kuat pemikiran dan seterusnya. Ini yang terbaik. Oleh karena itu tidak ada derajat yang paling tinggi melebihi para ulama. Tidak ada. Ya. Kenapa? Mereka adalah kuat dalam sisi mengambil warisan para nabi. Ya. Jadi kalau mamanya di antara kita merendahkan seorang alim yang dia diketahui kapasitas ilmu dan dia sibuk dengan ilmunya, itu tanda kita tidak punya iman atau lemah iman. Ya. Karena derajat ilmu itu lebih tinggi dari segala sesuatu. Itu ketika bercerita tentang para ulama. Ya. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui siapa ulama dan siapa yang dianggap ulama padahal bukan ulama sekalipun mengaku sebagai ulama.
Makanya pertentangannya jelas, panjang di situ. Ya. Tapi kita kembali kepada fokus dasar di sini, bahwa semua orang dengan martabat apapun terhadap Islam itu mudah. Ya, seperti itu. Ini gambaran. Kemudian yang ketiganya di sini sebutkan fitnatud dunya. Ya, fitnatud dunya. Fitnatud dunya itu sababun litarkil haqqi. Fitnah dunia itu sebab orang meninggalkan kebenaran. Akhirnya sibuk gitu kan, seperti itu. Orang bahkan kewajiban akan dia tinggalkan ketika kesibukannya. Yang haram dia perbuat karena kesibukannya. Dan seterusnya yang dia kejar itu. Itu fitnah. Ya paling istilahnya apa? Orang bertingkat-tingkat dalam hal ini, tidak menjazm semuanya. Oh ya, saya masih sibuk gawe tara iya. Maka dilihat dari sisi pokok yang dia apa? Ini. Kalau dia betul-betul meninggalkan apa? Agama secara totalitas berkaitan dengan pokok-pokok agama dia tinggalkan dan seterusnya, maka dia bergeser menuju apa? Menuju kekufuran. Kalau dia meninggalkan fadail, keutamaan-keutamaan dengan sebab itu, maka dia apa? Berada dalam posisi yang memang dikhawatirkan hal-hal yang wajib pun dia akan tinggalkan. Jadi kita semua itu berada dalam jurang itu, ya. Dan kita berdoa kepada Allah. Makanya terus untuk berdoa dan muhasabah tentang hal ini. Karena terbiasa meninggalkan. Dan kita ketahui syaitan, disebutkan oleh Ibnu Qayyim ketika menjelaskan bagaimana syaitan mengganggu kita. Tahapan pertama syaitan itu mengarahkan kita agar musyrik. Maka syaitan akan menghiasi kemusyrikan itu seindah mungkin. Musyrik, ya. Dan orang-orang yang diberi hidayah dia akan tahu dengan jelas tentang kemusyrikan itu. Ya. Hatta walaupun syirkul khafi. Yang disebut syirkul khafi itu syirik yang halus gitu. Orang mudah mengucapkan, terlanjur dan seterusnya. Tapi bagi orang yang bertauhid dia jeli tentang hal itu. Dia terus minimalnya dia senantiasa berdoa agar tidak ada lagi kesyirikan yang tersembunyi yang dia lakukan. Kemudian yang kedua apa? Dari syirik itu apa? Bid'ah. Itu syaitan. Kalau tidak sampai kepada syirik, dia bid'ah. Orang mungkin kepada kemusyrikan benci sebenci-bencinya. Tapi dengan bid'ah, kadang-kadang sulit selamat di sini. Baik bid'ah berkaitan dengan fikrah, dan bid'ah fikrah ini lebih luas. Tentang akidah, fikrahnya bagaimana, tentang iman, fikrahnya bagaimana, tentang hukum halal haram, tentang hukum takfir. Itu yang paling dahsyat adalah bid'atun fil fikrah. Bid'ah dalam pemikiran. Ya. Yang bid'ah dalam pemikiran ini dalam amalnya bisa jadi lebih khusyuk daripada apa? Orang-orang yang selamat dalam pemikirannya. Maka Rasulullah SAW menceritakan tentang khawarij, orang khawarij. Ya. Yang itu Nabi SAW menyebutkan tersebut. Ya. Bahwa tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kamu menganggap salat kamu tidak ada apa-apanya dengan salat mereka. Karena dalam sisi amal, betapa khusyuknya. Tapi pemikirannya mereka. Sampai ketika ada seseorang bertanya kepada kepada para sahabat, kepada Abdullah bin Umar, mereka bertanya tentang hukum ya berkaitan dengan urusan ibadah ta'abbud, tentang hukum darah nyamuk najis apa enggak. Apa kita sah sholatnya, begitu selesai sholat ternyata di baju kita ada nyamuk yang terpukul dan ada darahnya. Apa jawaban para sahabat ketika itu? Kalian bertanya tentang darah nyamuk, tapi tidak pernah bertanya tentang darahnya para sahabat Nabi alaihissalam. Itu fikrah, pemikiran. Dikhiasi oleh syaitan dalam satu amal, tapi diganggu dalam apa? Fikrah ini. Terus kebid'ahan dalam pemikiran mengalir dengan beraneka ragam. Yang Rasulullah SAW menyebutkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72-nya adalah pemikirannya adalah di atas kebid'ahan. Itu yang disebutkan adalah firaq ini adalah fikrah dalam kebid'ahan. Kelompok-kelompok ini adalah dari pemikiran dalam kebid'ahan.
Sehingga dinukil dari para ulama kita, Abdul bin Mubarak menyebutkan berawal dari fikrah berapa firqah kemudian menjadi mutafarriq, beraneka ragam. Ya. Sampai Imam Ibnul Jauzi itu menyebutkan tentang satuannya, sekalipun para ulama mengkritisi dari sisi tidak bisa memastikan itu. Karena penyebutan 70 bukan membatasi, itu saking banyaknya. Ya, seperti itu. Tapi ini semuanya adalah masih dalam ranah apa? Kaum muslimin, karena mereka bukan kufar, mereka bukan musyrikun. Mereka ahlul kiblah. Ya. Mereka adalah ahlul kiblah. Maka mereka dibedakan. Kalau yang sampai kepada derajat kemusyrikan berarti nggak masuk di situ. Nah, ternyata dari fikrah ini selamat. Dari kemusyrikan juga enggak. Maka syaitan mengganggu dari sisi mana? Ini dunia, ikhwah. Syaitan mengganggu dari sisi apa? Dari sisi dosa besar. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu bukan perkara mudah kita tinggalkan. Orang tentang riba, ya, orang meninggalkan sholat. Ya, sekali sebagian orang menyebutkan kafir, kita telah bahas dalam majelis yang lain. Orang meninggalkan puasa, ya, orang durhaka kepada orang tua, dan yang lainnya. Itu bukan perkara mudah. Nah, syaitan mengganggu dari situ. Bisa jadi orang tauhidnya, belajar tentang ininya, jauh dari kesyirikannya, wah, bebeakan gitu ya. Seperti itu. Bisa jadi tentang bid'ahnya sangat benci dan kejam sekali. Tapi dia menyia-nyiakan keluarga. Dia meninggalkan nafkah yang wajib. Itu dosa besar. Dia durhaka kepada orang tuanya. Dia mencaci maki gurunya. Itu syaitan mengganggu gitu, menghiasi hal seperti itu. Nah, dosa-dosa besar, oh bisa selamat. Ya. Maka syaitan mengatakan apa? Mengganggu dari sisi apa, kata Ibnu Qayyim? Mengganggu setelahnya. Israr ala sagha'ir. Dosa-dosa kecil menjadi hal yang biasa. Sehingga tingkatannya sampai dosa besar. Dia biasa menganggap remeh terhadap dosa-dosa kecil. Itu dia, naon dosa kecil ya. Kayak kuwudu kayak kehapus gitu. Kan gitu orang kadang-kadang beranggapan begitu, kuwudu ku amalnya kehapus. Emang yakin amal antum diterima bisa menghapus dosa itu? La haula wala quwwata. Dosa kecil selamat, ada yang terakhir. Wasilah kepada dosa kecil apa? Fudul fil mubah. Yaitu apa? Kita berlebih-lebihan tentang hal yang sifatnya duniawi. Berlebihan. Senang olahraga berlebihan. Senang ini berlebihan. Tidak pada proporsi yang ini. Kita mencari dunia pun berlebihan. Terus seperti itu. Nah, dari sisi berlebihan itu bisa naik ke yang atas. Karena berlebihan masuk ke dosa kecil. Dari dosa kecil menjadi dosa besar. Dari dosa besar kepada bid'ah. Sampai ke syirik, sampai ke kufuran. Itu langkahnya. Yang pertama kali diganggu dari apa? Syirik ke bawah. Ternyata nggak bisa ini dari bawah ke atas. Terus seperti itu. Nah, kalau sudah jauh nih ikhwah, kalau dia sudah mulai menjauh dari sisi itu, disitulah khawatir yang harus kita dapatkan. Falam mazagu, kemudian dia menyimpang. Azaghallahu qulubahum. Allah tutup hatinya sampai sejauhnya dia melenceng. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Itu sampai puncak, naudzubillah. Nah, ini berkaitan dengan hal tersebut, ya. Ini fitnah dunia, menghalangi seseorang dari kebenaran dengan tahapan-tahapan yang tadi syaitan mengganggu. Ya. Baik oleh syaitan jin ataupun oleh syaitan manusia. Maka ya dalam kondisi seperti ini, ketika tahu kebenaran itu mudah dan seterusnya, maka jangan sampai lingkungan kita berada dalam majelis kebenaran kau tinggalkan. Jangan sampai. Geus kaditu nama era hoream, geus era geus hoream, geus kaditu nama malos, kaditu na pajauh geus pajauh teu wawuh, geus teu wawuh, hirup masing-masing. Poho we kana pae. Gitu. Nah, kalau orang sudah melupakan tentang kawan-kawannya yang baik dan seterusnya duduk di sini, kemudian dia berkawan dengan yang lain, khawatir Allah tutup hatinya. Karena dia melenceng secara sendirinya setelah Allah berikan kebenaran di situ. Ya. Makanya orang yang tidak sabar dengan hijrahnya, kemudian dia kembali kepada dosanya, dia sulit untuk kembali kepada kebenaran hijrahnya yang pertama tadi. Seperti itu. Ini penting, ya. Ini poin yang ketiga, bahwa tentang dunia ini seperti itu. Kemudian
Ya. Berikutnya di sini disebutkan bahwa bagian dari fitnah dunia yang terbesar adalah khata, yakni salah dalam pertimbangan kemuliaan dunia. Ya. Jadi dunia itu bisa mulia, bisa tidak, tergantung sisi manfaat dan tidaknya. Orang kadang-kadang mengatakan, tenan naon atuh teu ngaji ge, da urang ge sarua keur ibadah jang pi akhirateun. Paham? Karena kita untuk akhirat kita, maka kita udah terserah kita aja kan. Meninggalkan sesuatu yang lebih utama karena menganggap ini adalah satu yang di situ ada kebaikannya. Kalau kita katakan iya ada kebaikannya, tapi seorang muslim harus mengetahui skala prioritas. Takdimul aham summal muhim summa duna. Seorang muslim itu harus mendahulukan yang paling penting. Kita tanya, sudah sejauh mana kita tahu tentang tauhid? Sudah sejauh mana kita tahu tentang syirik? Sudah sejauh mana kita komitmen di atas hal tersebut dalam ilmu itu? Sudah sejauh mana kita komitmen di atas sunnah? Sudah sejauh mana kita komitmen menjauhi bidah? Sudah sejauh mana kita komitmen dalam ketaatan dan tidak melakukan dosa besar? Itu yang harus kita miliki di situ. Takdimul aham, summal muhim. Kalau ditanya, Ustaz lamun kitu mah berkaitan jeung naon? Berkaitan jeung urusan ngalah duit kan penting. Iya penting. Ya, tapi jangan sampai dengan hal yang penting itu meninggalkan yang lebih penting. Ketahuilah kelemahan diri. Kalau berkaitan dengan ilmu itu, Allah menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang akan takut kepada Allah, orang yang berilmu. Artinya apa? Semakin kita tidak pernah merasa takut dari Allah, ketahuilah karena kita jauh dari ilmu. Semakin kita bodoh tentang agama ini, semakin kita berani menghalalkan segala cara. Ya. Dan semakin kita berilmu tentang Allah, berilmu tentang keimanan kepada akhirat, semakin kita takut kepada Allah dalam kehidupan kita. Jadi mau sembarangan. Jadi lamun antum menyebutkan, goningan saya tegas ngaji, tapi kadang-kadang nyokot barang batur, ngahutang teu mayar dan seterusnya, kan seperti itu. Apa penyebabnya? Itu li jahli. Karena kebodohannya. Karena jauhnya dia. Karena ilmunya tidak menjadi khosyah. Makanya Imam Ibn Rajab mengatakan bahwa sampai di mana ilmu seseorang dikatakan bermanfaat? Sampai kepada derajat khosyah. Lamun tepikeun kasih. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan tentang apa? Tentang hal tersebut, tentang khosyah ini. Ya, banyak sekali tentang hal tersebut ya. Orang-orang sampai munib dan yang lainnya. Wajah biqalbin munib. Kembali kepada Allah karena takut. Ya, mereka takut dalam kondisi kesendirian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu puncaknya ilmu. Dan pertanyaan kepada kita, kita sudah mendekati dengan ilmu tersebut yang kita tahu bahwa Allah Rabb kita adalah sebagai makhluk. Sudahkah kita tahu merasakan bahwa kita akan dihisab semua aktivitas kita? Nah, kalau catatan itu berarti apa? Kedangkalan ilmu kita tentang hal tersebut. Karena tidak mungkin bersatu antara ilmu dengan kebodohan. Dan kebodohan yang kadang dilupakan adalah bukan kebodohan tidak tahu. Kita lalai dalam memilih yang terbaik. Itu kebodohan paling besar. Kebodohan yang paling besar itu adalah ketika kita memilih sesuatu yang lebih, meninggalkan sesuatu yang lebih baik padahal kita tahu. Itu kebodohan. Makanya orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani dikatakan orang bodoh. Bukan karena tidak tahu tentang keadaan Nabi, kebenaran Rasulullah SAW, bukan. Tapi dia tidak memilih hal tersebut karena untuk mendapatkan dunia. Nah, itu poin yang sangat besar di sini, ikhwah. Dan ini kaitannya dengan pokok-pokok yang di atas sebelumnya, 2, 3 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Maka di sini disebutkan ad-du'afa. Ya, ketika disebutkan du'afa. Jadi dia menyebutkan mereka itu adalah pembesar, akuya, sementara selainnya du'afa. Kemudian disebutkan di situ adalah takabburan. Ya.
salah dalam memahami itu, puncaknya adalah takabur. Apa takabur itu? Takabur itu disebutkan, kibar itu disebutkan oleh Rasulullah SAW itu dua kondisi. Pertama, dia akan menolak kebenaran. Kenapa? Karena posisi martabat tadi. Yang kedua apa? Merendahkan orang yang lain. Jadi yang namanya sombong itu ada dua sisi itu. Tentang kebenaran, yaitu tentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dia tolak, menganggap hal tersebut tidak butuh, dan itu aslul kufri. Asal kekufuran itu adalah takabur. Dan itu siapa? Iblis laknatullah. Aba wastakbar. Dia menolak dan karena dia menyombongkan diri. Sekarang kalau ditanya siapa, bahkan bisa jadi pengetahuan kita tentang Allah lebih tahu siapa? Iblis. Tapi kenapa iblis dikatakan orang bodoh atau makhluk yang bodoh? Karena dia menyombongkan diri. Ya. Maka dunia ini puncaknya itu kebodohan. Di dunia ini puncaknya apa? Kebodohan. Karena dengan itu dia menolak hak. Berapa banyak orang yang menolak kebenaran karena bisnis? Alhamdulillah, kan? Berapa banyak orang menolak kebenaran karena pekerjaan? Ya, ini bukan meninggalkan amal, dia menolak kebenaran. Kalau beramal beda lagi ceritanya. Nah, seperti itu. Karena mencari sesuap nasi dalam kehidupan dunia ini. Nah, ini diantaranya. Harus kita perhatikan tentang hal ini ya, takabur. Yang kedua adalah takabur itu adalah merendahkan orang. Jadi anggap gitu jelema tadi. Tong boro-boro apa? Tong boro-boro omongan anak, karek ngilu diuk lagi dianggap. Gitu. Maka dari sisi itu kita ikhwah hati-hati tentang itu. Makanya ulah rada balaga teuing ketika memiliki sesuatu. Termasuk kita punya grup ini, kita punya grup ini, punya grup. Jangan, karena di situ adalah ujung-ujungnya karena kesombongan. Antum punya grup, saya grupnya grup Vespa, saya grupnya grup apa, Nmax, saya grupnya grup ini. Ujung-ujungnya kesombongan. Ujung-ujungnya ke situ. Puncaknya. Antum punya grup main bola dan sebagainya, ujung-ujungnya bisa kesombongan. Itu dunia, semua dunia itu puncaknya ke situ. Dan syaitan menghiasi itu semua. Ya, hati-hati. Dan kadang-kadang kita menolak kebenaran karena itu. Seperti itu. Atau kita mengatakan bahwa ketika berkumpul dengan orang, nah saya mengumpulin itu dibutuhkan, aku jelema itu gitu kan. Lain karena kita mengambil faidah kebaikannya, sabab dibutuhkan. Gitu. Pokoknya antum karena antum teh main bola bagus gitu seperti itunya. Dipikara sepku batur badminton bagus, dipikara sepku ada batur da eta butuh ka urang teh, harus main urang lagi. Jadi bukan mengambil faidah dari grup itu. Itu yang lebih berbahaya. Karena ujung-ujungnya apa? Kesombongan, menganggap rendah orang lain. Itu berbahaya. Dan ini kita pelajari tentang akhlak ini. Ya. Sehingga di poin terakhir, su'ul khuluq, buruknya akhlak itu adalah penyebab tertolaknya kebenaran masuk dalam diri kita. Buruk akhlak itu. Buruk akhlak. Sekalipun mungkin berkaitan dengan urusan akhlak itu, ya sifatnya bukan menggugurkan pokok agama, tapi dengan sebab itu Allah bisa menutup apa? Nah, salah satu akhlak yang buruk itu adalah biasanya apa? Sifat apa? Nifak, walaupun nifak amali, yaitu ngeyel, ngelayan, jika nuheuh padahal henteu gitu. Padahal itu seperti itu. Itu adalah hal yang menyembunyikan ini. Maka di sini kita baca surat Al-An'am ayat 53. Perhatikan ya, 52 53. Kita baca 52-nya. Jam berapa gitu? Mudah-mudahan
10 menit kita selesai. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihi min syai' wa ma min hisabika 'alaihi min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin." Janganlah kamu mengusir, menjauhkan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka, itu kepada Allah. Ya. Yaitu apa? Bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Orang yang berdoa kepada Allah di pagi dan petang. Ya, yaitu beribadah. Ya, beribadah kepada Allah, karena doa ini ada dua ya. Ada doa masalah, doa ibadah. Syekh Sa'di mengatakan seperti itu. Kalau doa ibadah, semua ibadah itu doa sih. Karena semua ibadah adalah kita memohon kepada Allah diterima. Kan gitu. Dan doa masalah berarti apa? Kita menyandarkan kebutuhan kita, yang menyelesaikannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon Allah memberikan karunia agar masalah-masalah itu selesai. Ya, seperti itu. Nah, ini mereka adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di pagi petang dengan keikhlasan mereka mengharap wajah Allah. Kenapa? Ya, hisab mereka dan hisab kamu masing-masing. Ma 'alaika min hisabi min syai' wa ma min hisabika 'alaihim syai'. Fatatrudahum, kemudian kamu mengusir mereka, menjauhkan mereka dari kamu. Fatakuna minadh dhalimin, maka kamu termasuk orang zalim. Di sini Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal tersebut. Nah, disebutkan di sini ya, fatadruhum fatakuna minadh dhalimin. Syekh Sa'di mengatakan, wa qad imtathala Rasulullah SAW hadzal amr. Nabi SAW telah merealisasikan urusan ini, kata Syekh Sa'di. Asyaddal imtithal, yaitu dengan mengikuti dan mengerjakannya dengan konsekuensi sangat besar sekali. Jadi Nabi SAW mengerjakan ini betul-betul tuntas, ya, dalam kesempurnaan pelaksanaannya. Apa? Fakana idza jalasa al-fuqara minal mu'minina sabara nafsah. Ketika Nabi SAW duduk bermajelis dengan orang fakir di kalangan kaum muslimin, Nabi SAW sabar dengan dirinya bersama mereka. Nabi SAW tidak pernah sedikit pun menganggap rendah mereka. Bahkan kita ketahui Nabi SAW mendudukkan Bilal, mendudukkan Khabbab, mendudukkan Ammar bin Yasir, itu tidak membedakan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan mereka duduk dengan Nabi SAW. Itu sama-sama. Sehingga apa? Sehingga Nabi SAW menjadi tempat semua orang Muslim tanpa melihat martabat mereka. Sekalipun kita mengetahui Nabi SAW berbicara tergantung kondisi mereka. Ajib. Bagaimana mereka bisa curhat? Tidak ada yang menghalangi mereka. Kita kadang-kadang hanya sebagai seorang tokoh kecil saja, kadang-kadang orang herarek curhat ya. Karena kesombongan. Ya. Seperti itu. Lamun orangnya orangnya rada bentak saeutik gitu kan, karena akrab. Karena itu. Seperti itu. Itu berbahaya. Dan Nabi SAW bukan seperti akhlaknya. Maka Allah menasihatinya seperti itu. Ya. Nabi duduk. Wa ahsana mu'amalatu. Nabi SAW dan berbuat dengan penuh kebaikan dalam muamalah mereka. Nah, itu bergaul dengan mereka. Wa alana lahumul janibah. Nabi SAW ya bersikap lemah lembut di sisi dalam perilaku mereka. Wa hassana khuluqan. Nabi SAW membaguskan akhlaknya dalam mereka. Wa qarrabahu minhu, dan menjadikan mereka selalu dekat dari Nabi. Itu kondisinya tadi disebutkan. Bayangkan seluruh sahabat bisa curhat ke Nabi. Bukan hanya laki-laki, hatta perempuan. Hatta orang jauh. Dan seterusnya, hatta budak. Hamba sahaya. Hatta anak kecil. Itu Nabi SAW. Tidak dibedakan. Dan ini menjelaskan tentang Nabi Rahmah. Seorang Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Bal kanuhum aktsar ahli majlisihi. Bahkan orang-orang fakir ini, orang-orang orang-orang lemah ini dalam sisi ekonomi, sisi fisik, Rasul lebih dekat kepada mereka. Sehingga disebutkan ada hadis yang tadi, yang sebagian ulama mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Ya, seperti itu. Nabi SAW menyebutkan, Allahumma, ya Allah jadikan aku adalah min zumaratil masakin. Ya, seperti itu. Ini disebutkan. Wa kana sababu nuzul hadhil ayat, dan sebab turun ayat ini kata saya tadi, anna unasan min Quraisy atau min ajlafil Arab, orang tokoh Quraisy atau orang yang pembesar-pembesar Arab, qalu lin Nabi, mereka berkata kepada Nabi, in
syi'ta an nu'mina laka wa nattabi'ak watrud fulanan wa fulanan unasan min fuqara sahabat. Jadi kalimatnya terang-terangan. Kalau orang-orang sana kan terang-terangan, beda dengan orang kita. Kalau orang kita biasanya apa? Secara verbal enggak, ya, tapi apa? Secara perilaku nyata gitu. Kalau orang mereka verbal dan perilaku itu jelas, sehingga bisa dibedakan. Dan subhanallah, kenapa Nabi SAW dipilih di bangsa Arab? Memang dalam posisi sekeras itu, ya. Bayangkan mereka mengatakan demikian, bahwa jika engkau ya menginginkan kami menjadi orang beriman dan mengikuti engkau, usirlah si fulan ini. Itu orang-orang fakir di antara sahabat. Kenapa? Fa inna nastahi an turana al-arab jalisina ma haulahil fuqara. Kita gengsi dong. Nah, itu gengsi nih. Gengsi lah, mana orang bisa di ujung marana. Gengsi ke orang Arab, pembesar Arab no lain. Tuh kan? Lamun cek Haman ka Fir'aun, in tabi'a Musa, kalau kamu tabi'ata Musa, kalau kamu mengikuti Musa, idzan minal malik antal malik sirta abidan. Kalau begitu engkau dari memiliki kedudukan raja Kibti pada saat itu menjadi pengikut bersama hamba sahaya dari Bani Israel. Status jatuh, pergi. Ajib, ya. Gengsi atuh manya tas raja yang nuturkan hamba sahaya jeung umat pengikut hamba. Karena Bani Israel pada saat itu adalah menjadi budaknya orang Kibti di Mesir. Jadi kalau umpamanya Firaun nuturkan sah Nabi Musa kan begitu. Nah sama penduduk Quraisy pun begitu. Era dong. Makanya siapa? Guru kita siapa? Ustaz Yazid. Biasanya sok rada murka lamun ningali kajian khusus ke jalma beunghar unggul. Ya kan? Ya mau grup wah nu beunghar unggul dionang gitu, anu teu boga ieu mah teu diajakan. Jangan gitu. Jeung ustaz lagi lempeng wae gitu disebutkeun. Nah itu jangan saha wae. Seperti itu. Nah, itu di antaranya. Jangan ya. Kita semua masuk. Di tempat manapun kita kajian, bukan untuk orang-orang tertentu, untuk semuanya. Seperti itu. Nah, ini kondisinya. Karena mereka mengatakan, gengsi dong gitu kan. Fahamalahu hubbuhu li islamihim. Jadi, seperti itu. Wattiba'ihim lahu. Fahadat nafsu bidzalik, fa'atabahu Allahu bihadhil ayah. Ya, kondisinya Nabi SAW pun kebayangkan, ya karena itu ujian. Heehnya bener gitu kan. Sugan we lamun setan anu pembesar-pembesar kadinya banget gampang nu lain bisa datang. Kadang-kadang itu. Kadang-kadang muncul dari sisi itu prediksi yang apa? Prediksi yang buruk. Lamun pimpinan anak kacepeng, pengikutnya bakal nuturkeun. Itu kan prediksi manusia. Nah, sabab ternyata jelema teh di daerah eta mah kabeh pendapat tokohna itu dituturkeun. Berarti lamun tokohna beunang, karena itu prediksi manusia, itu dusta. Itu tipu daya syaitan. Sehingga kadang-kadang kita malas mendakwahi orang-orang yang apa krocok-krocoknya. Kenapa? Asal mau merek pengaruh karena perubahan alam semesta kan gitu. Maka orang mau dakwah mau pembesar-pembesar we gitu. Nah, itu kadang-kadang salah satu apa tipu daya syaitan. Enggak. Siapapun yang ada berhadapan. Bayangkan Nabi SAW berdakwah bukan hanya kepada pembesar, bukan hanya kepada orang dewasa, hatta anak kecil. Ya. Kemarin kita bahas tentang apa? Hadis bagaimana Nabi SAW bercerita kepada siapa? Fadl bin Abbas, masih remaja. Belasan tahun demikian juga pada Abdullah bin Abbas. Kemudian kepada yang lainnya. Bahkan kepada Usamah bin Zaid diajarkan. Sedang ngebonceng, sedang apa, dan seterusnya. Nabi SAW mengajarkan begitu. Ya, siapapun. Kenapa? Nabi menyebutkan kepada Ali. Ya, Nabi SAW menyebutkan kepada Ali. La ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humurin na'am. Bila ada orang mendapatkan hidayah dengan jalan engkau, Allah berikan hidayah kepada orang itu dengan jalan kamu. Ini menyebutkan siapapun. Makanya jangan putus asa. Kita punya kawan di mana di tempat dagang, di tempat naon. Pokoknya lamun urang ngajak saya ngaji gitu kan, mau ngaruhnya ke pemerintahan oke. Gitu kan mau ngaruhnya karena sembako. Itu berkaitan siapa saja di situ kan. Yang Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut dengan wasilah kita. Dengan wasilah kita. Karena kita nah, antum ke mana wae?
Kita masuk ilmu kajian kan itu. Ternyata orang tertarik dan ikut kajian itu lebih baik ketimbang kamu memiliki unta merah yang dibanggakan oleh bangsa Arab pada saat itu. Daripada boga Lamborghini, lebih hade apa? Bisa mendapatkan orang Allah berikan hidayah. Maka semangatlah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Seperti itu semangat untuk apa? Ngaji, mengajar ngaji dan seterusnya. Atau umpamanya mengajak orang ke pengajian, itu semangat. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din liyaqulu haula imanallahu alaihi min bainina. Demikianlah kami uji mereka dengan harta mereka agar mereka apa? Kami uji mereka, yaitu agar mereka apa istilahnya apa? Satu dengan yang lain mengatakan, oh ini mendapatkan karunia yang lebih dari kami. Padahal apa? Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Benar, Allah bantah tentang mereka. Bukan dari sisi banyak dan sedikitnya, tapi lihat sejauh mana dia bersyukur kepada Allah. Ya, bukan dari sisi banyak dan sedikitnya, bukan dari sisi tinggi dan rendahnya, bukan dari sisi orang mananya, bukan dari sisi usianya mana. Kenapa? Allah mengatakan alaihissallah, ini Allah menegur kepada semuanya. Kata kepada Nabi, bukankah Allah bi'a'lama bisyakir, yang lebih tahu siapa yang bersyukur. Nah, itu. Oleh karena itu kita kan tidak tahu mana yang lebih tahu bersyukur. Maka alhamdulillah salah satu kita bentuk memuji Allah, Allah menjadikan pribadi manusia itu adalah maghibun lana, sesuatu yang gaib. Kan kita tidak tahu masing-masing batin kita. Maka kalau ada orang sok-sokan, saya tahu jiwa antum. Nggak ada di situ. Ya, di situ. Nggak ada. Kenapa? Salah satu di sini agar apa? Bagaimana sikap kita yang benar. Maka kita akan melihat seseorang dari sisi zahirnya dan kita akan menghukumi secara zahirnya, karena batinnya hanya urusan siapa? Urusan Allah. Maka muamalahlah dengan manusia sesuai dengan zahirnya apa yang Allah perintahkan di situ. Ketika mereka taat, cintailah mereka karena taat kepada Allah. Ketika mereka ahli maksiat, walaupun bager ke antum, bencilah karena kemaksiatannya. Kadang-kadang ada orang kan bager sama kita tapi maksiat. Tidak boleh kita mencintainya karena kemaksiatannya. Karena mutlak bahwa oh dia itu bager kita berarti semutlak. Nggak bisa. Kita benci kemaksiatannya, kita benci kekufurannya, mungkin kita dekat dengan mereka dari sisi kemanusiaan. Seperti itu. Ini yang harus kita perhatikan. Wallahu ta'ala alam. Nah, demikian poin dari masalah jahiliyah, bahwa kadang-kadang kita meninggalkan kebenaran yaitu dikarenakan telah didahului orang-orang yang dianggap rendah oleh kita. Jadi ujian tentang dunia ini besar untuk kita mendapat dalam konsisten beragama di atas agama yang mulia ini. Kita kembalikan kepada